Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan. Ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. Artinya apa? Perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang di suatu daerah ini hanya mau bekerja atau hanya mau berjuang dengan orang-orang di sekelompoknya itu saja. Dia tidak mau bekerja atau berjuang dengan daerah yang lainnya. Yang kedua adalah perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Nah, perjuangan ini dilakukan per daerah, tidak secara serentak dilakukan. Yang ketiga adalah masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. Ya, artinya ketika salah satu dari pimpinan pejuang tersebut tertangkap, ya perjuangan terhenti. Yang keempat adalah kalah dalam persenjataan. Ya, jelas persenjataan yang dimiliki oleh bangsa Eropa itu lebih banyak, lebih modern dibanding persenjataan yang dimiliki oleh pejuang bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu Belanda menerapkan politik adu domba, yaitu divide et impera. Nah, kemudian di dalam masa perjuangan juga terdapat 3 masa. Yang pertama yaitu masa awal pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Apa itu masa awal pergerakan nasional? Baik, pergerakan atau masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu. Kemudian masa berikutnya, yaitu masa yang kedua, yaitu masa awal radikal. Masa awal radikal ini tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal. Masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif, tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia yaitu PNI. Yang berikutnya adalah masa moderat yang terjadi sekitar tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain seperti Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia GAPI. Nah, selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Verti, Majelis Islam Ala Indonesia MIAI, Jong Islami Tenbon Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau,
Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Nah, itu adalah 3 masa di saat masa awal-awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, anak-anakku semua, tugas Ananda adalah jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nah, ini ada di buku tema 7 di halaman 46. Terima kasih, selamat mengerjakan.